Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita pasti sering sekali mendengar benda-benda di sekitar kita itu yang bertekstur keras itu akan bisa patah. Begitupun juga dengan tulang kita itu juga bisa patah tulang atau kita biasa menyebutnya dengan fraktur. Maka dari itu kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan secara singkat tentang fraktur. Sebelumnya saya Noviani Putri Sania, presidensi 24. Saya Roman Saima, presidensi 27. Dan Matran Nugroho, presidensi 18. Fraktura yaitu kondisi di mana tulang mengalami tulang patah atau rusaknya struktur keutuhan tulang tersebut. Contohnya yaitu patah tulang pada tangan dan patah tulang pada kaki dan sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis fraktura. Yang pertama ada terbuka, di mana posisi patah tulang mengalami luka atau robek sehingga tulang mencuat keluar. Selanjutnya yaitu tertutup, yaitu kebalikannya, di mana posisi patah tulang berada di dalam dan tidak mengalami robekan atau menimbulkan luka. Berikutnya yaitu ada ciri-ciri dari fraktur. Yang pertama itu terdapat nyeri yang hebat pada area yang mengalami patah tulang. Hal ini biasanya terjadi saat kita setelah mengalami kecelakaan. Dan kondisi ini bisa dapat makin memburuk apabila area yang terkena patah tulang tersebut mengalami benturan ataupun pergerakan. Yang kedua yaitu mati rasa. Mati rasa itu dapat terjadi ketika kita kecelakaan itu dapat mengalami kesemutan atau mati rasa. Hal ini disebabkan karena peredaran aliran darah itu tidak lancar sehingga sistem saraf itu mengalami kendala untuk mengirimkan sistem rangsangan pada tubuh. Lalu yang ketiga yaitu terdengar bunyi retakan. Biasanya ketika kita mengalami patah tulang itu disertai dengan bunyi retakan setelah kecelakaan. Lalu yang keempat itu ada kesulitan bergerak. Seperti yang kita ketahui bahwa tulang itu merupakan alat gerak manusia, sehingga ketika tulang itu mengalami patah tulang maka pergerakan manusia itu akan terhambat. Lalu yang kelima yaitu ada perubahan bentuk tulang. Tentunya ketika tulang itu mengalami patah, pastinya akan mengalami perubahan bentuk tulang. Lalu yang terakhir atau yang keenam yaitu terjadi pembengkakan atau pemerahan pada area yang terluka. Hal ini dikarenakan karena adanya cairan yang menumpuk pada bagian yang patah sehingga akan mengalami pembengkakan. Pembengkakan ini akan disertai dengan perubahan warna, biasanya berwarna kemerahan, dan juga perubahan suhu pada area yang mengalami patah tulang. Selanjutnya yaitu dampak dari patah tulang atau fraktura, yaitu yang pertama komplikasi kesehatan, yang kedua gangguan fungsi, yang ketiga nyeri kronis, yang keempat cedera pada organ, dan yang kelima terjadi penghambatan pada pertumbuhan tulang. Selanjutnya yaitu ada penanganan pada patah tulang. Yang pertama yaitu imobilisasi, yang kedua operasi, yang ketiga pemberian obat infeksi, yang keempat ada pemberian obat-obatan anti nyeri, lalu yang kelima ada fisioterapi. Oke teman-teman, kami rasa sudah cukup, maka kami akan membuka sesi tanya jawab hanya untuk 3 orang terdekat. Silakan Kak Dini. Saya mau bertanya, kan tadi dijelaskan itu ada displaced fraktur sama non displaced fraktur. Nah, non displaced fraktur itu apa? Mau dijelaskan ya? Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Dini, yaitu non displaced fraktur merupakan kebalikan dari displaced fraktur, di mana tipe ini meski tulang tersebut patah, tapi kondisinya tetap sejajar karena tidak adanya pergeseran. Nah, ini kan tadi itu dijelaskan bahwa jenis-jenisnya yang ketiga yaitu lengkap atau total. Nah, lengkap atau total itu memiliki 2 jenis kalau nggak salah. Yang pertama yaitu displaced fraktur. Nah, apa sih yang dimaksud displaced fraktur itu? Akan jawab pertanyaan dari Lulu. Yaitu displaced fraktur. Fraktur yaitu bentuknya patah tulang dan bagian ujung-ujungnya mengalami pergeseran sehingga tidak sejajar. Seperti kayak gini. Terima kasih Mas, terima kasih. Tanya tadi pada Bapak dikatakan ada komplikasi kesehatan. Komplikasi kesehatan apa saja yang dapat terdampak dan mengapa ada dampak tersebut? Terima kasih.
infeksi, pendarahan hebat, kerusakan saraf, dan cedera pada organ-organ di sekitar area patah tulang. Nah, hal ini itu bisa terjadi dikarenakan ketika ada tulang yang patah, tulang tersebut itu dapat berisiko untuk menancap atau melukai organ-organ di sekitarnya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Semoga ilmu yang kami berikan